Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 yang terdiri dari 2 orang ingin menyampaikan materi dari kelompok 3 yang bertema Introduction to Phonology. Next. Baiklah, apa itu fonologi? Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan mengkai runtunan bunyi-bunyi bahasa secara etimologi terbentuk dari kata fon berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Objek studi fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Fonetik yaitu cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak, sedangkan fonemik yaitu cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Next. Fungsi fonologi untuk mengetahui perubahan bunyi suara pada suatu kata. Mempelajari tentang proses pembentukan bunyi, penyampaian atau pengucapannya. Mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan pengguna bahasa. Next. Aturan fonologi, fonetik, alat ucap, proses fonasi, klasifikasi bahasa, klasifikasi vokal, silabel. Hubungan antara phonetics dan fonologi adalah sesuatu yang kompleks, seperti halnya saat bayi pada fase babbling dan memproduksi sebuah suara, termasuk beberapa yang mereka tidak pernah dengar dari orang tuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu babbling. Menurut penjelasan saya, babbling adalah fase di mana bayi itu baru mengenal kata dan mengulang-ulang sebuah huruf mati dan huruf hidup. Nah, seperti contoh, ma sama ma jadi mama, pa sama pa jadi papa. Nah, seperti itu. Dalam hal ini, fonetik menyediakan banyak keragaman dalam bahasa, termasuk informasi yang lebih dari pembicaraan tanpa digunakan atau dibutuhkan semua pembicaraan dan setiap ucapan yang berbeda.
Mohon maaf ya kawan-kawan. Oke, saya lanjutkan. Dalam hal ini, fonetik menyediakan banyak keragaman dalam bahasa, termasuk informasi yang lebih dari pembicaraan tanpa digunakan atau dibutuhkan. Semua pembicaraan dan setiap ucapan yang berbeda. Phonetics adalah hasil berupa suara atau bunyi yang dihasilkan oleh huruf yang kita ucapkan sebagai pembeda fungsi makna yang kita maksud. Perbedaannya adalah di mana fonologi mempelajari tentang pengucapan bunyi, sedangkan phonetics adalah sebagai hasil dari pengucapan bunyi yang berbentuk suara dan digunakan sebagai alat komunikasi. Next. Distribusi komplementer umumnya diterapkan pada fonologi. Distribusi komplementer biasanya adalah alofon dari fonem yang sama. Misalnya, dalam bahasa Inggris, P dan PH adalah alofon dari fonem P. Karena keduanya muncul dalam distribusi komplement, PH selalu muncul saat onset suku kata dan diikuti dengan vokal bertekanan seperti dalam kata pin. Ada beberapa kasus elemen berada dalam distribusi komplementer tetapi tidak dianggap alofon. Misalnya, bahasa Inggris H dan N berada dalam distribusi komplementer. Hanya muncul di awal suku kata dan hanya muncul di akhir. Namun, karena mereka memiliki sedikit kesamaan dalam istilah fonetik, mereka masih dianggap fonem terpisah. Next. Phonemes dan all phonemes. Phonemes itu unit suara terkecil yang di dalam digunakan banyak kata yang berbeda, tetapi terdengar sama di sebuah kata seperti suara kecil dari P. Dalam kata-kata seperti pot, pot, speed, dan pace, dan lain-lain. Meskipun suaranya dibuat dalam semua kata-kata ini tidak identik, bunyi fonem P dianggap sama dan diyakini memanfaatkan fenom yang sama. Nanti next. All phonemes. Untuk fonem tunggal bisa ada sejumlah suara berbeda yang dapat dibuat. Suara-suara ini menjadi jelas ketika kita meletakkan selembar kertas di depan mulut kita dan melihat reaksinya ketika membuat suara yang berbeda dengan fonem yang sama. Jadi suara-suara berbeda yang dibuat dengan menggunakan fonem yang sama disebut allophonenya. Phonological rules. Aturan fonologis adalah cara formal untuk mengungkapkan proses fonologis atau morfolonologis sistematis atau perubahan bunyi diakronis dalam bahasa. Aturan fonologis biasanya digunakan dalam fonologis generatif sebagai notasi untuk menangkap preasi dan komputasi terkait suara yang dilakukan otak manusia saat memproduksi atau memahami bahasa lisan.
mereka mungkin menggunakan notasi fonetik atau ciri khas atau keduanya. Sudah? Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jikalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gina Sabita Utami. Yang pertanyaannya ialah, pada slide kelima, Saya akan apa menjawab yang pertanyaan. dimaksud? Saya ulangi, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gina Sabita Utami. Yang pertanyaannya ialah, pada slide kelima, apa yang dimaksud dengan proses fonasi? Proses fonasi. Menurut penjelasan saya, proses fonasi yang dimaksud itu ialah di mana pita suara di tenggorokan mengeluarkan suara yang bunyinya bisa nyaring, halus, dan bisa juga cempreng. Jikalau kurang dan lebihnya bisa disanggah atau ditambahkan. Dan untuk pertanyaan Hafid, yaitu pertanyaannya, bisakah kalian memberikan masing-masing contoh antara fonem dan alfonem? Sebelum memberikan contoh, saya akan menjelaskan sedikit apa itu yang dimaksud dengan fonem terlebih dahulu. Fonem adalah satuan bunyi bahasa yang terkecil yang dapat membedakan arti. Ilmu yang mempelajari tentang fonem disebut fonemik. Fonemik sendiri merupakan bagian dari fonologi. Lalu contohnya seperti harus atau arus adalah fonem karena membedakan arti kata harus dan arus. Dan untuk alofon itu sendiri yaitu memberikan afriket yang bertindak sebagai ganti di depan konsonan-konsonan berisik yang bergema atau saya tidak keberatan dan loncatan. Nah, seperti itu contohnya. Jikalau kurang jelas, bisa disanggah. Dan jikalau ada yang ingin menambahkan, dapat ditambahkan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Juwit. Fonetis dan fonologi kan ilmunya sama. Nah, apa yang membahas? Nah, apa perbedaannya kan? Perbedaan fonetik dan fonologi. Perbedaannya itu kalau fonetik itu ilmu yang menyelidiki bagaimana bunyi dihasilkan oleh mulut, nasal, atau bunyi sengau, tenggorokan, dan lain-lain dan sebagainya. Jadi lebih ke mempelajari audible sound dan tidak ada hubungannya dengan
meaning of the sound produced. Maka dari bunyi yang dihasilkan. Nah, kalau yang fonologi itu ilmu yang mempelajari baik bunyi maupun maknanya. Jadi fonologi ini menjelajah perbedaan ketika suatu bunyi dihasilkan dan bagaimana bila bunyi tersebut dihasilkan sedikit berbeda, maka akan mengubah makna dari bunyi tersebut. Misalnya kata sin dan sin. Keduanya dilafalkan berbeda dan tentu maknanya pun berbeda. Gimana, Juit? Juit. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah semua, jika karena waktunya singkat dan juga padat, kami akhiri presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.